Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri mahasiswa bijaksana, kata Bapak Dr. Ilham Abdullah, adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan ganda atau multi-intelligent. Adalah mahasiswa yang dapat berpikir, bersikap, dan bertindak yang terlihat dalam pedomannya, gemar melakukan kegiatan edukatif pemberdayaan diri dan masyarakat tentang hal-hal bermanfaat seperti melakukan difusi inovasi, mengkaji makanan khas kuliner Nusantara, yang tujuannya selain untuk pelestarian budaya, juga melihat peluang bisnis yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi. Konten video difusi inovasi ini diarahkan oleh Bapak Dr. Ilham Abdullah selaku dosen pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Tema video kali ini yaitu tentang 3 makanan khas daerah Lampung, cara pemasaran, dan cara pembuatannya. Yang pertama adalah makanan khas Lampung yaitu seruit. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram ikan tongkol, 1 buah jeruk nipis, peras airnya, 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih, haluskan, 1 buah mangga kueni, potong tipis panjang, 1 buah tomat, potong tipis panjang, dan 75 ml air panas. Kemudian bumbu halus yang dibutuhkan adalah 8 butir bawang merah, 4 buah cabai merah, 1 sendok teh terasi goreng, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Cara membuat seruit yaitu yang pertama, lumuri ikan tongkol dengan jeruk air nipis. Yang kedua, garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian biarkan selama kurang lebih 20 menit. Yang kedua, bakar ikan tongkol hingga matang. Setelah itu angkat dan suwir-suwir. Yang ketiga, campur suiran ikan tongkol dengan mangga kueni dan tomat. Setelah itu aduk sampai rata. Yang terakhir, campur bumbu yang sudah dihaluskan dengan air, aduk sampai merata, masukkan ke dalam campuran ikan tongkol, aduk sampai rata dan siap disajikan. Makanan yang kedua yaitu geguduh pisang goreng khas Lampung. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatannya yang pertama, 1 sisir pisang kepok ukuran sedang, 100 gram tepung beras, 300 gram tepung terigu, 2 sendok makan air kapur sirih, garam secukupnya, air secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Cara membuat geguduh pisang yang pertama, pisang dikupas lalu dihaluskan dengan bantuan tangan atau sendok. Setelah itu disisihkan. Yang kedua, tepung beras, terigu, dan garam dicampurkan. Kemudian air sedikit demi sedikit ditambahkan sambil terus diaduk. Air kapur sirih dimasukkan lalu diaduk kembali. Yang selanjutnya, pisang dimasukkan ke dalam adonan tepung dan diaduk hingga tercampur merata lalu dibentuk bulatan. Kemudian, minyak dipanaskan, adonan digoreng hingga masak dan berwarna keemasan, diangkat lalu ditiriskan. Geguduh pisang lalu siap disajikan. Yang terakhir adalah makanan khas Lampung yaitu gulai taboh. Bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya yaitu 300 gram udang ukuran sedang, kupas dan sisakan ekornya, 100 gram ubi rambat kuning dipotong-potong, 100 gram jagung muda diiris serong, 100 gram kacang panjang dipotong-potong, 100 gram jagung manis dipipil, 1 genggam daun kemangi, 1 ml santan, 4 buah cabai merah diiris serong, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, lalu memarkan, 1 cm lengkuas dimemarkan, 1,5 sendok teh terasi, 1 sendok teh garam, dan minyak goreng untuk menumis. Kemudian cara membuat gulai taboh. Yang pertama, didihkan santan bersama daun salam, serai, lengkuas, dan terasi, aduk sampai mendidih. Masukkan jagung pipil, ubi rambat,
garam, dan gula pasir, masak hingga ubi setengah matang. Panaskan minyak, tumis cabai hingga layu, masukkan udang, masak hingga berubah warna, angkat, lalu tuang ke dalam rebusan santan, aduk sampai merata. Tambahkan jagung muda dan kacang panjang ke dalam santan. Tunggu hingga matang, masukkan daun kemangi, aduk sebentar, dan gulai tabu siap disajikan. Adapun cara pemasaran makanan khas daerah Lampung ini dengan cara yang pertama, satu, pengembangan branding yang kuat. Membuat identifikasi merek yang jelas melalui logo, slogan, dan desain kemasan yang dapat membantu menciptakan kesan yang lebih mendalam pada konsumen. Branding yang baik akan membuat produk lebih mudah dikenali. Yang kedua, ada memanfaatkan sosial media. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk membagikan cerita, foto, dan video mengenai makanan khas Lampung dapat menarik perhatian lebih banyak konsumen. Ini juga dapat membantu dalam membangun keterlibatan dengan audiens. Selanjutnya yaitu partnership lokal. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lokal seperti restoran, hotel, dan toko makanan dapat memperluas jangkauan pasar, kerjasama, dan dapat meningkatkan distribusi dan exposure produk. Selanjutnya ada program loyalty dan diskon, yaitu menawarkan program loyalitas atau diskon bagi pelanggan tetap dapat mendorong referensi untuk meningkatkan kunjungan ulang. Yang selanjutnya, kemasan menarik. Kemasan yang menarik dan mencerminkan kekhasan daerah dapat membantu produk menonjol di rak toko. Desain kemasan yang baik juga dapat meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian ada konten pemasaran, yaitu membuat konten pemasaran yang informatif tentang sejarah dan cara pembuatan makanan khas daerah dapat menarik minat konsumen. Konten ini biasanya disebarkan melalui blog atau media sosial. Kemudian ada partisipasi dalam pameran, yaitu mengikuti pameran atau acara makanan regional atau nasional dapat membantu meningkatkan exposure produk dan membuka peluang interaksi dengan calon pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran berbasis lokasi, yaitu menargetkan iklan pada wilayah geografis yang relevan dengan asal makanan khas daerah tersebut dapat memperkuat identifikasi lokal. Makanan tradisional harus untuk menjaga warisan budaya dan identitas suatu bangsa. Setiap daerah memiliki keunikan rasa dan cara penyajian yang khas, yang tidak hanya mencerminkan kekayaan alam tetapi juga kearifan lokal. Demikian pemaparan makanan khas yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan keterampilan cara memasak makanan khas hingga dapat dijadikan usaha bisnis yang dapat mensejahterakan masyarakat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.